Itulah bertemu kembali dengan saya dalam materi hukum maritim. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ataupun ZEEI. Ya. Kita lihat dari ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air zona ekonomi eksklusif Indonesia. Yang kemudian yang ke B, sumber daya alam non hayati adalah unsur alam, bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penelitian ilmiah. Nah, ini ada ketentuan umumnya. Yang maksud dengan penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut, dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Yang ke D, konservasi sumber daya alam adalah segala apa yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Itu pengertian daripada konservasi sumber daya alam itu apa sih ya? Nah, sudah saya sampaikan seperti tadi ya. Kemudian perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di zona eksklusif Indonesia. Lalu di bab 2 kita akan melihat zona ekonomi eksklusif Indonesia ya. Kita naikkan ke atas di pasal 2 dikatakan zona ekonomi eksklusif adalah saya ulang maaf. Zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Ini dikatakan zona ekonomi eksklusif Indonesia ya. Di pasal 3 dikatakan, kalau kamu lihat di sini, apabila zona ekonomi eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Yang kedua, selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia ataupun titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dimaksud. Ini nanti mungkin pada pertemuan luring ataupun pada pertemuan tatap muka langsung saya akan menggambarkan secara detail ya kan batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia itu dari mana ke mana saja ya. Ini baru saya sampaikan masalah teori ataupun pengertian-pengertian yang perlu kamu ketahui. Kemudian di bab 3 yaitu kita lihat di sini hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban. Ya. Di pasal 4 dikatakan yang pertama, di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Republik Indonesia ataupun RI mempunyai dan melaksanakan A. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Mau mengerti eksplorasi? Ngerti nggak? Eksplorasi dan eksploitasi. Ini sebagai tugas kamu juga, coba lihat di buku catatanmu. Apa maksud dengan eksplorasi? Itu menggali kekayaan alam. Eksploitasi sikap termasuk itu mengupayakan
hasil daripada kekayaan alam tersebut ya. Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin ya. Kemudian di pasal 4 ini sebelumnya pada huruf B, yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan ataupun reklamasi ya, pulau-pulau buatan ataupun reklamasi ya, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. Ya, jadi kalau sudah kita punya batas-batas seperti itu, kita berhak ataupun punya kewenangan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. Kemudian melakukan suatu namanya penelitian ilmiah mengenai kelautan dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. C, itu hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya yang berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku. Yang kedua, sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan landas kontinen Indonesia ya, di persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. Nah, kita lihat geser. Ya. Di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Itu di terakhir ini ya. Nah, di sini ini. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat. Materi hari ini yaitu tentang ketentuan umum daripada pasal 1 dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1993 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ataupun ZEEI. Itu di pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan, kemudian di bab 2-nya ada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu apa. Terus di situ ada bab 3 tadi sudah saya sampaikan, hak berdaulat ya. Kita lihat di sini hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi menjelang siang ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa dimengerti video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi pada video yang berikutnya. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Semoga sehat-sehat semua. Salam.